Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh di podcast ini ya. Podcast bahas tentang digital marketing dan data analytics. Tapi kali ini saya masih dalam sesi yang 3, bahas tentang apa yang saya baca gitu ya. Kebetulan belum lama saya baca dari buku ini, dari podcast sebelumnya. Ini ada satu poin tentang rasa takut. Saya pikir rasa takut apa hubungannya dengan start with why gitu ya, mengapa gitu. Ternyata rasa takut ini banyak digunakan di beberapa lini ya, bagian untuk memberhasilkan suatu campaign. Ternyata di buku ini jelaskan campaign itu istilahnya orang itu menjual atau termotivasi dengan dua hal dia bilang. Itu karena memotivasi atau memanipulasi. Oh, bahasanya. Nah, saya bilang manipulasi bahasanya berat banget ya. Ternyata pas saya baca-baca, ya juga ya. Ternyata hampir sebagian jualan itu, ini bahasannya karena kita jualan di digital marketing, ada rasa takut yang dimunculkan agar seseorang membeli produk kita. Oh, benar ya? Fear ya, memunculkan hampir berhasil. Ternyata rasa takut itu digunakan juga, contohnya di buku ini dijelasin tentang rasa takut. Ketika rasa takut diberlakukan, fakta menjadi tidak terlalu penting. Ini bahasanya. Wah. Jadi ketika rasa takut diberlakukan, fakta menjadi tidak terlalu penting. Rasa takut yang terletak di kedalaman dorongan biologis kita untuk bertahan hidup itu tidak bisa dihapus begitu saja dengan fakta dan angka. Wah, itu dia. Jadi sekalipun apapun, secanggih apapun gitu ya, mungkin ini yang saya tangkap, secanggih apapun data dan fakta yang kita munculkan atau produk-produk kita yang sekeren apapun, ternyata rasa takut akan sesuatu hal itu lebih menonjol dibanding kenyataannya. Wah. Jadi sebabnya kenapa terorisme itu ampuh. Wah, ini bahasan di buku itu. Teroris bukan menyakiti orang dengan kemungkinan berdasarkan angka statistik, tetapi bisa melumpuhkan populasi dengan rasa takut bahwa teror itu bisa terjadi. Nah, kenapa makanya jadi orang takut ya? Jadi sebagai manipulator yang sangat berdaya, rasa takut sering digunakan untuk tujuan yang tidak terlalu jahat. Nah, ini dia boleh masuk. Contohnya misalkan kita melaksanakan campaign-campaign, bahaya kalau kita tidak kebersihan, ada AIDS, ada demam berdarah. Habis itu bahayanya obat-obat terlarang atau bahayanya konsumsi obat yang berlebihan. Ya, bahkan ada satu campaign di sini mencontohkan otakmu itu seperti telur katanya. Seperti telur putih ini. Nah, dia memecah telur itu di atas wajan berisi minyak panas yang sudah mulai belubuk-belubuk gitu ya. Udah mulai keluar kuning-kuning. Nah, ini otakmu ketika menggunakan obat. Jadi saat telurnya dipecahin di atas minyak itu, menggunakan obat ya hancur otaknya. Ini contohnya ditunjukin ketakutan-ketakutan, ya, rasa takutnya. Saya baru menyadari setelah baca ini. Oh iya ya, misalkan kita bikin landing page gitu ya. Ada 5 poin. Apakah Anda merasakan ini? Bayangkan jika Anda merasakan ini. Cuman itu istilahnya hampir berhasil memanipulasi itu. Memanipulasi rasa ketakutan itu. Saya baru menyadari ya, ternyata oh iya ya, begitu-begitu rasa takut itu cukup berhasil digunakan dalam sebuah campaign. Ya, itu juga yang menyadarkan start with why. Kenapa produk kita begini? Ternyata dengan rasa takut juga bisa berhasil. Contohnya ada beberapa campaign lagi masalah asuransi, contoh kan seperti itu. Ya, jelas ya. Contohnya ketakutan-ketakutan itu pasti banyak yang dimunculkan dari perusahaan asuransi. Apakah jika kamu tidak akan mengalami masa tua dan lain-lain, itu ternyata rasa takut itu dimunculkan. Jika ada orang yang pernah menjual sesuatu kepada kita disertai peringatan untuk takut pada akibatnya, jika kita tidak membelinya, maka itu seperti menodongkan pistol ke kepala agar kita mau melihat manfaat dari memilih produknya daripada produk orang lain. Mungkin pistol itu hanya pisang, namun itu cara yang ampuh. Mantap ya. Itu kalau bahasanya ampun, Masya Allah. Jika ada orang yang pernah menjual sesuatu kepada kita disertai peringatan untuk takut pada akibatnya, ternyata diibaratin itu seperti kita ditodongkan pistol ke kepala agar kita mau melihat manfaat. Lihat nggak lu manfaat gue?
Itu kalau kita menjual menggunakan rasa takut, dia ibaratkan seperti ini di buku Start With Why dari Simon Sinek ya. Oke, semoga podcast singkat ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.